Kung Fu Panda 4 adalah kisah epik yang menderita tanpa teman seperjuangan lama. Kung Fu Panda 4, petualangan penuh aksi dan humor dari panda favorit kita, Pooh. Namun kali ini, Pooh dihadapkan pada tugas yang lebih besar dari sekedar menjadi prajurit naga. Ketika Pooh diberitahu bahwa dia akan menjadi pemimpin spiritual baru di Lembah Damai, dia harus mencari seorang yang layak untuk menggantikannya sebagai prajurit naga. Meskipun ada beberapa kandidat yang menjanjikan, Pooh tidak merasa siap untuk melepaskan gelarnya tersebut. Namun, saat Pooh terlibat dalam pencarian penggantinya, dia harus berhadapan dengan ancaman baru dalam bentuk Decamelon. Penjahat yang dapat mengubah wujudnya ini mengancam untuk membangkitkan kembali semua penjahat utama yang pernah dikalahkan oleh Pooh. Dengan bantuan teman barunya, Zen, Pooh memulai petualangan epik untuk menghentikan rencana jahat Decamelon. Tapi petualangan Pooh tidak hanya tentang melawan penjahat, dia juga mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat dalam hidupnya, termasuk ayahnya, Lee. Bersama-sama, mereka mengejar keadilan dan menjalani petualangan yang mengasihkan dan penuh makna. Keajaiban dan kegembiraan Kung Fu Panda kembali dalam film keempatnya. Tetapi, apakah film ini berhasil menyajikan sesuatu yang baru bagi penggemar setianya? Meskipun tetap menghadirkan kesenangan dan aksi yang familiar, Kung Fu Panda 4 tampaknya lebih memilih untuk tetap berada di jalur yang telah dikenal daripada mencoba hal-hal baru. Film ini menampilkan kembali sejumlah karakter yang dicintai dari seri sebelumnya, menawarkan momen komikal dan pertarungan kungfu yang menghibur. Namun, bagi penggemar yang mengharapkan kejutan atau inovasi, mereka mungkin akan merasa sedikit kecewa. Para pembuat film tampaknya memilih untuk tidak menemukan kembali roda, tetapi malah memilih untuk memberikan pengalaman yang nyaman bagi para penggemar yang telah menyukai seri ini sebelumnya. Namun, ini juga berarti bahwa ada sedikit kejutan atau hal baru yang ditawarkan dalam film ini. Karakter-karakter yang kembali tampil seperti yang kita kenal, bahkan ketika mereka dihadapkan pada situasi atau karakter baru. Dengan demikian, meskipun menyenangkan untuk kembali bersama Pooh dan kawan-kawannya, ada sedikit yang bisa ditawarkan film ini dalam hal inovasi atau perkembangan karakter yang signifikan. Jadi, meskipun Kung Fu Panda 4 mungkin tidak membawa banyak kejutan baru, tetapi tetap menyajikan kesenangan yang dikenal bagi para penggemar setianya. Dalam Kung Fu Panda 4, kita diperkenalkan pada dua karakter baru yang menarik perhatian, yaitu Decamelon dan Zen. Namun, sementara keduanya membawa warna baru ke film, ada juga kecenderungan untuk terlalu banyak menekankan pada karakter utama kita, Pooh. Decamelon yang sebenarnya bisa menjadi penjahat yang menarik, tetapi film ini terbebani dengan penampilan yang serupa dari Pooh. Meskipun kehadiran Zen membawa dinamika baru ke dalam cerita, namun fokus pada karakter ini mengalihkan perhatian dari alur cerita utama, membuat beberapa bagian film terasa agak terpisah. Penting untuk mengingat bahwa kunci dari setiap karakter animasi yang sukses adalah keunikan mereka. Meskipun para penggemar mungkin merasa nostalgia melihat karakter-karakter yang mereka kenal dan cintai ini, film ini terkadang terasa seperti lebih fokus pada memperpanjang waralabanya saja daripada menghadirkan cerita yang baru dan menarik. Dengan demikian, meskipun Kung Fu Panda 4 mungkin memberikan sedikit kehangatan bagi para penggemar muda, film ini tidak mencapai tingkat keunggulan yang diharapkan dari dunia animasi. Dalam dunia animasi yang penuh dengan sequel dan waralaba yang terus berkembang, Kung Fu Panda 4 adalah salah satu yang menyambangi panggung. Meskipun waralabanya mungkin sudah terasa agak lelah, film ini tetap menjadi hiburan yang layak, terutama untuk penonton muda yang gila akan Pooh yang lucu. Serial ini telah mengalami transformasi yang cukup signifikan dengan fokus yang mulai bergeser dari Pooh
ke karakter baru bernama Zen. Meskipun ide ini mungkin dimaksudkan untuk menyegarkan waralaba dengan memberikan peran yang lebih besar bagi karakter baru, namun mungkin masih ada keraguan apakah ide ini benar-benar berhasil. Namun, satu hal yang tetap tidak berubah adalah daya tarik Pooh di antara penonton anak-anak. Ada sesuatu yang ajaib tentang panda lucu yang berbulu ini yang selalu berhasil menarik perhatian anak-anak di setiap penampilannya. Dengan demikian, Kung Fu Panda 4 mungkin tidak menghadirkan kejutan besar, tetapi tetap berhasil memberikan hiburan yang menyenangkan, terutama bagi para penggemar setia serial ini. Walaupun terdapat potensi untuk fokus pada karakter baru seperti Zen di film-film mendatangnya, Pooh masih tetap menjadi pusat perhatian. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa perannya sebagai prajurit naga tampaknya telah mencapai puncaknya dan mungkin saatnya bagi karakter lain untuk mengambil alih tongkat estafet ini. Salah satu aspek yang selalu menarik dalam franchise animasi adalah karakternya tidak perlu menua. Namun, dengan pertimbangan bahwa Pooh mungkin telah mencapai akhir perjalanannya sebagai prajurit naga, mungkin ide untuk menemukan penerusnya bukanlah sesuatu hal yang terlalu buruk. Namun, kenapa bukanlah seekor panda yang lain? Zen, karakter baru yang diperkenalkan dalam film ini, sebenarnya cukup menarik. Sebagai seorang pencuri dengan hati emas, Zen memberikan peran tersebut banyak energi dengan kecerdasan dan keberanian yang berbeda dari Pooh yang masih naif. Namun sayangnya, terlalu banyak petualangan mereka terasa seperti daur ulang dari film-film sebelumnya, terutama saat mereka mengejar penjahat bernama The Chameleon yang memiliki kemampuan untuk mengambil bentuk penjahat lain, mirip dengan Tai Lung dari film pertama. Dengan begitu, banyak potensi baru yang diperkenalkan namun terikat pada elemen-elemen yang telah dilihat sebelumnya. Kung Fu Panda 4 menawarkan campuran antara sentuhan klasik dan pengenalan potensi baru yang mungkin membagi antara penggemar lama dan penonton baru. Salah satu hal yang membuat Kung Fu Panda 4 sedikit menderita adalah hampir tidak adanya teman-teman lama Pooh, Furious Five, yang selama ini menjadi bintang utama dalam beberapa film sebelumnya. Mereka tidak benar-benar berperan penting dalam film ini. Ketidakhadiran mereka terasa seperti upaya untuk mengimbangi hal tersebut dilakukan dengan memberikan peran yang lebih besar kepada kedua ayah Pooh. Adegan komedi yang melibatkan kedua ayah Pooh menjadi sorotan dalam film ini. Memang menambahkan sentuhan hangat dan keceriaan dalam dinamika karakter. Namun, pada akhirnya, film ini menghadirkan benih-benih untuk kemungkinan arah baru dari franchise Kung Fu Panda. Namun, melihatnya bersama anak-anak, terkadang terasa mereka lebih ingin melihat Pooh dalam peran yang aktif dan energik daripada menjadi mentor atau guru pemimpin yang bijaksana. Meskipun Kung Fu Panda 4 masih memiliki daya tariknya sebagai hiburan yang menyenangkan bagi anak-anak, tetapi saatnya momen waralaba ini terasa telah berlalu. Mungkin tidak memiliki cukup daya tarik untuk mempertahankan diri sebagai spin-off yang kuat. Namun, dengan menciptakan keseimbangan antara nostalgia dan eksplorasi baru, film ini membuka jalan untuk perkembangan yang menarik bagi cerita-cerita mendatang dengan waralaba Kung Fu Panda di selanjutnya yang baru. Dan akhirnya, setelah penantian yang panjang, memang dunia dipenuhi dengan kegembiraan serial animasi yang sangat dicintai Kung Fu Panda merilis sequel keempatnya. Namun pada faktanya, kali ini penggemar disuguhi dengan kombinasi yang unik antara kegembiraan dan kesedihan. Kung Fu Panda 4 menjanjikan petualangan baru yang memukau, sementara juga menghadirkan tantangan besar dengan kepergian karakter-karakter lama yang sudah sangat tercinta. Salah satu aspek yang menarik dari Kung Fu Panda 4 adalah perkenalan terhadap karakter-karakter baru yang menarik. Namun, penggemar yang telah lama menyukai Pooh dan kawan-kawannya mungkin merasa cemas akan kehilangan kedekatan dengan karakter-karakter asli. Walaupun memang sutradaranya
berhasil menyelaraskan karakter-karakter baru ini dengan baik, memberikan sentuhan yang familiar sehingga penonton tidak merasa terlalu terputus dari alur cerita yang telah mereka cintai di seri-seri sebelumnya. Sebagian besar dari kita tumbuh dengan kehadiran Pooh, Tigris, Monkey, dan kawan-kawan lainnya sebagai karakter penting dari kehidupan kita. Oleh karena itu, menghadapi fakta bahwa beberapa karakter utama bisa kehilangan daya tariknya dalam Kung Fu Panda 4 bisa menjadi pengalaman yang sulit. Namun, seperti yang ditunjukkan dalam film ini, hidup terus bergerak dan kadang-kadang kita harus melepaskan apa yang kita kenal demi memberi ruang baru untuk hal-hal baru. Meskipun beberapa penggemar merasa bahwa kehadiran karakter baru menghilangkan sebagian dari pesona yang dulu mereka cintai, Kung Fu Panda 4 masih berhasil menyajikan momen-momen keajaiban yang membuat kita terpaku pada layar dengan sentuhan klasik dan petualangan yang menarik. Film ini berhasil menghidupkan kembali nostalgia masa lalu sambil memperkenalkan elemen baru yang menyegarkan. Satu kritik yang dialamatkan kepada Kung Fu Panda 4 adalah kurangnya kehangatan yang biasanya terasa dari interaksi antara karakter-karakter utama yang telah kita kenal selama bertahun-tahun. Meskipun ada usaha untuk menggali lebih dalam ke dalam emosi karakter-karakter baru, kehilangan kedekatan yang dimiliki oleh Pooh dan teman-teman lamanya bisa membuat beberapa penggemar merasa kehilangan. Meskipun tidak sempurna, Kung Fu Panda 4 tetap merupakan penambahan yang berharga bagi warisan franchise ini. Dengan menghadirkan petualangan baru dan karakter-karakter baru, film ini menunjukkan bahwa dunia Kung Fu Panda masih memiliki banyak cerita untuk diceritakan. Meskipun kita mungkin harus melepas sedikit dari masa lalu, Pooh tetap menjadi pahlawan yang kita kenal dan cintai, menjanjikan bahwa ceritanya tidak akan pernah benar-benar berakhir. Ketika penggemar mengharapkan petualangan yang epik dan kisah heroik dari Pooh, karakter utama dalam Kung Fu Panda franchise, mereka mungkin merasa kecewa dengan apa yang mereka temukan pada sequel terbarunya. Kung Fu Panda 4 tampaknya mengalihkan fokus dari Pooh sebagai pahlawan utama dan lebih menekankan pada pengenalan karakter-karakter baru, menghasilkan dampak yang kurang memuaskan bagi para penggemar lama. Dalam Kung Fu Panda 4, Pooh tidak lagi muncul sebagai pahlawan yang kuat dan berani seperti yang kita kenal sebelumnya. Sebaliknya, dia tampak seperti seorang pembawa acara yang berperan sebagai pengantar untuk memperkenalkan karakter-karakter baru. Konflik yang muncul segera terselesaikan dengan cara yang terlalu mudah, memberikan kesan bahwa Pooh hanyalah perantara untuk memajukan plot, bukan sebagai jagoan utama yang harus menghadapi tantangan yang sesungguhnya. Sebuah konflik yang terbentuk di awal cerita seperti menemukan ahli waris untuk mengambil alih peran Pooh tampaknya terselesaikan dengan sangat mudah. Pooh hanya perlu menemukan Zen, pewaris yang tepat, dan melatihnya untuk mengambil peran yang sama seperti yang dia lakukan sebelumnya. Semua tanggung jawab jatuh pada pundak Zen. Meninggalkan Pooh terlihat kurang vital dalam cerita. Salah satu kekurangan yang paling mencolok dalam Kung Fu Panda 4 adalah hampir tidak adanya tim 5 sahabat awal. Karakter-karakter yang telah menjadi bagian integral dari cerita sebelumnya seolah-olah dihapus dalam film ini tanpa penjelasan yang memuaskan. Kehilangan kontribusi mereka dalam cerita membuat fokus pada Pooh dan Zen terasa terlalu memaksakan. Dalam keseluruhannya, Kung Fu Panda 4 tidak memenuhi harapan penggemar setia franchise ini. Fokus yang terlalu besar pada pengenalan karakter baru dan penyelesaian konflik yang terlalu mudah membuat Pooh kehilangan daya tariknya sebagai pahlawan utama. Kehilangan tim 5 sahabat yang hampir tidak terasa dan penjelasan yang tidak memuaskan atas ketidakhadiran mereka semakin menambah kesedihan bagi penggemar yang telah mengikuti perjalanan Pooh sejak awal.